Al-Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan paman sekaligus saudara sepersusuan Nabi yang memeluk Islam pada periode pertama atau dikenal sebagai Ashabikun al-Awwalun. Hamzah dan Nabi memiliki kedekatan yang erat, keduanya banyak melakukan hal bersama sejak kecil, sehingga Hamzah sangat mengenal serta menyayangi Nabi. Ketika Nabi sedang berupaya untuk menyebarluaskan dakwah mengenai ajaran agama Islam, Hamzah masih belum menjadi seorang Muslim. Akan tetapi rasa hormat untuk melindungi Nabi selalu ada pada dirinya. Bahkan ia tidak pernah rela jika ada salah seorang menyakiti keponakannya. Suatu waktu seseorang dari kaum Quraisy menjelek-jelekkan Nabi dan kabar tersebut didengar Hamzah sampai membuatnya murka meskipun status agama Hamzah belum Islam. Dirinya sangat marah jika ada yang mencela Nabi dalam hal apapun. Dengan suara lantang Hamzah membela hal apapun. Dengan suara lantang membela keponakannya sambil menyatakan kepada kaum Quraisy perihal dirinya sudah mengikuti ajaran Nabi. Suatu malam Rasulullah lapar dan mengganjal perutnya dengan batu kerikil. Singkat cerita, Umar bertanya, "Wahai Nabi, apakah Anda mengganjal perut dengan batu?" "Aku lapar dan tak memiliki apa-apa untuk dimakan," kata Nabi. Dengan suara bergetar Umar berkata, "Wahai Nabi, bagaimana pendapat Anda tentang kami? Jika Anda kelaparan, tidak mungkin kami tidak akan memberikan makanan paling lezat. Wahai Nabi, kami semua hidup dalam kemakmuran." "Tidak," Umar jawab Nabi. "Aku tahu kalian tidak hanya akan memberikan makanan lezat padaku, tapi juga harta bahkan nyawa kalian untukku sebagai bukti rasa cinta. Tapi Umar, bagaimanakah nantinya aku akan menghadap Allah dan bagaimana caraku menyembunyikan malu jika sebagai pemimpin aku menjadi beban atas orang yang aku pimpin? Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah buatku agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, lebih-lebih lagi tiada yang kelaparan di akhirat kelak." Demikian kata Nabi yang membuat sahabat tertegun diam. Al-Kisah. Nabi Sulaiman dianugerahi istana dan kerajaan yang sangat besar oleh Allah. Pasukannya begitu kuat yang terdiri dari manusia, jin dan hewan. Dikutip dari buku Kisah-Kisah Hewan Terbaik dalam Al-Quran karya Suraya Al-Biruni. Burung hudhud menjadi hewan yang berjasa dalam membantu Nabi Sulaiman untuk mengingatkan umatnya agar senantiasa menyembah Allah. Selain itu, hudhud bertugas untuk mencari informasi di daerah lawan dan menyampaikan informasi tersebut kepada Sulaiman. Seperti yang kita ketahui, Nabi Sulaiman dianugerahkan mukjizat bisa berbicara dengan hewan dan jin. Karena itu pasukan kerajaannya pun banyak dari kalangan mereka dan salah satunya adalah burung hudhud. Al-Kisah. Mukjizat lain, Nabi Sulaiman diberi kemampuan menguasai dan mempekerjakan jin-jin ahli bangunan untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Konon kota Estahar dibangun oleh para jin anak buah Nabi Sulaiman. Sulaiman juga menguasai dan mempekerjakan jin-jin ahli menyelam untuk mencari mutiara di lautan. Pekerja bangsa jin diawasi dengan ketat. Jika melanggar dan menentang akan dihukum oleh Allah. Jin-jin itu juga membuat patung-patung sebagai pajangan dan piring-piring besar seukuran kolam dan membuat periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Sebagaimana dalam surah Saba, ayat 12-13, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Al-Kisah. Rasulullah menerima tamu dari golongan perempuan Quraisy yang menanyakan masalah. Suara mereka riuh dan ramai. Namun, saat Umar bin Khattab datang, mereka terdiam semua. Nabi bersabda kepada Umar, "Aku heran. Ketika perempuan-perempuan itu mendengar suaramu, mereka cepat-cepat membetulkan kerudung mereka." Mendengar itu, selanjutnya Umar mendekati wanita Quraisy. "Mengapa kalian lebih takut padaku daripada Rasulullah?" Mereka menjawab bahwa Umar bersifat keras. Rasulullah menimpali ucapan wanita itu dengan pernyataan yang terdengar sedikit bergurau. "Wahai Ibnu Khattab, demi Allah, apabila setan berjumpa denganmu di jalan yang kau lalui, ia akan menjauh melewati jalan yang lain.